Film dimulai dengan aksi dua ekor tikus yang sedang dikejar-kejar oleh seekor kucing, hingga membangunkan seorang pembajak laut. Pembajak laut itu lalu tidak sengaja melihat api yang sedang berkobar di suatu pulau. Pembajak laut itu pun lalu meneriaki ketua bajak laut. Namun karena ketua itu tidur, pembajak laut lain membangunkan sang ketua. Sang ketua itu pun terbangun. Ia pun menggunakan teropongnya dan melihat seorang pria tergantung, sedang berada dalam kobaran api dan dikelilingi oleh banyak binatang. Setelah itu, ketua pembajak laut tersebut memberikan perintah pada anak buahnya untuk melihat pulau itu. Setelah mereka sampai di sana, ternyata pria yang mereka lihat semalam itu adalah Robinson Crusoe. Mereka langsung membawa Robinson pergi menemui sang kapten. Sesampainya di ruangan sang kapten, tiba-tiba datanglah seekor burung beo yang bernama Mark yang masuk melalui jendela kapal. Saat sang kapten mencoba untuk menyerang Mark, Robinson lalu berkata bahwa burung itu adalah miliknya. Selanjutnya sang kapten memberikan pertanyaan pada Robinson, bagaimanakah keadaan pulau itu? Apakah di sana terdapat sesuatu yang berharga atau harta karun? Sambil mengeluarkan Mark dari ruangannya, Robinson menjawab pertanyaan sang kapten. Sementara di sisi lain, Mark sedang berbicara dengan dua ekor tikus yang ada di kapal. Mark lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya pada para tikus tersebut. Semua peristiwa itu terjadi pada waktu yang lalu. Ia bersama teman-temannya sedang mencari makanan. Mereka adalah Kiki si burung pekakak, Pengo si terenggiling, Rosie si tapir, Epi si landak, Carmeo si bunglon, dan Scrooby si kambing. Hey guys, check this out. Is whatever you want to believe it is. Exactly. Sementara di sebuah kapal ada Robinson yang sedang mengejar impiannya untuk mengunjungi tempat-tempat baru di dunia. Saat ia melakukan perjalanan pertama di sebuah kapal, ia malah mengalami mabuk laut. Jadi selama dalam kapal, ia selalu mual dan muntah. Di dalam kapal itu juga terdapat dua kucing jahat yang bernama Mel dan May yang selalu mengganggu. Stay away from our chicken. Singkat cerita, kapal yang dinaiki Robinson mengalami goncangan karena sebuah badai besar di lautan. Robinson yang pada saat itu tidak tahu harus berbuat apa, berusaha membantu para kru kapal yang lain untuk mengatasi badai. Begitupun dengan Mark dan kawan-kawan yang harus menghadapi badai. Mereka terus berusaha untuk berjalan. Namun karena sebuah nanas yang terjatuh membuat Scrooby terjatuh dari atas tebing. Semua teman-temannya berusaha membantu, tapi akhirnya Scrooby, Carmeo, Pengo, dan Mark harus tergantung di sebuah ranting dan jatuh memasuki sebuah gua. Sedangkan Robinson yang masih di kapal malah terjebak saat sedang berusaha menyelamatkan Ainsley, anjing kesayangannya. Ia terjebak dalam gudang kapal karena pintu masuk gudang itu terhalang oleh sebuah tiang utama layar kapal yang terjatuh. Saat meminta tolong karena terjebak dalam gudang, ia lalu diserang oleh Mel dan May dengan melemparkan sebuah lampu hingga mengenai kepala Robinson dan membuatnya pingsan. Hal itu membuat Robinson yang masih terjebak di dalam kapal dan terombang-ambing sendirian di tengah lautan. Keesokan harinya, Mark dan kawan-kawan yang sedang mencari makanan lalu melihat sebuah kapal yang terdampar. Melihat hal itu, Mark memeriksa kapal tersebut hingga muncullah Ainsley dan Robinson. Para hewan pun lalu bersembunyi, takut karena baru pertama kali melihat manusia. Mereka yang berpikir manusia itu adalah monster dari dasar laut. Lalu mereka pun mempunyai ide untuk mengusir Robinson menggunakan suara-suara bising. Robinson yang mendengar suara dari kejauhan mulai ketakutan dan langsung bergegas kembali ke bangkai kapalnya untuk berlindung. Pada malam harinya, Mark datang untuk melihat Robinson karena ia yakin bahwa Robinson bukanlah monster laut yang akan memangsa mereka.
Sementara Scrooby yang mencium aroma buah di dekat tempat Robinson menjadi penasaran dan mendekatinya. Robinson lalu terkejut saat mendengar suara di dekatnya yang ternyata adalah Scrooby. Mark lalu membuktikan pada teman-temannya bahwa Robinson bukanlah monster dengan terbang kembali ke pulau tersebut. Keesokan harinya Robinson mulai kembali ke pulau dan mengumpulkan bahan untuk dipakai dan dijadikan makanan, serta membuat tempat tinggal. Para hewan pun memperhatikan gerak-gerik Robinson yang menurut mereka aneh. Dalam pencariannya, Robinson menemukan senjata. Ia lalu mencoba menggunakannya untuk berjaga-jaga. Coming very handy. Ketika ia menembakkan senjata itu, para hewan yang melihatnya langsung lari dengan cepat. A hammer? Mereka terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah kejadian itu, keyakinan para hewan semakin kuat bahwa Robinson adalah monster laut yang ingin menyakiti mereka. Lalu mereka semua pergi menyelamatkan diri. Namun para hewan yang tidak tahu jika monster yang sebenarnya sedang mengawasi mereka. Monster itu adalah Mel dan May. Ternyata mereka berhasil selamat dari badai dan ikut terdampar di pulau tersebut. We've got the upper claw. We take our time. Setelah cukup lama berlatih, Robinson yang sudah lumayan menguasai senjata berniat untuk berburu di pulau itu. Saat Robinson memulai aksinya, ia bertemu dengan Rosie. Namun ketika ia ingin menembak Rosie, ia malah tidak tega. Ia lalu menembakkan senapan ke atas lalu mengusir Rosie untuk segera pergi. Go on, shoot! Mark yang mendengar suara dari arah sarang, mereka langsung bergegas melihatnya. Mark yang tidak tahu jika di sana ada Mel dan May, lalu disergap oleh mereka. Ainsley yang melihat kejadian itu kemudian datang bersama Robinson untuk membantu Mark. Good dog. Over there. Robinson yang melihat Mark terluka lalu membawanya ke bangkai kapal untuk mengobatinya. Hal itu tentu membuat Mel dan May merasa kesal. Kemudian mereka pun menghasut teman-teman Mark untuk pergi membalaskan dendam pada Robinson. Para hewan yang termakan cerita Mel dan May lalu pergi ke tempat Robinson. Di sana para hewan menyerang Robinson. Sedangkan Mel dan May pergi ke sebuah ruangan di mana ada Mark yang sedang dirawat. Ainsley yang pada saat itu sedang menjaga Mark akhirnya bertarung melawan Mel dan May. Namun sayangnya Ainsley yang berusaha menyelamatkan Mark malah harus terjebak dalam kebakaran kapal akibat ulah dari Mel dan May. Melihat Mark dalam keadaan bahaya saat akan menolongnya, Ainsley lalu menyuruh Mark untuk pergi dan menyelamatkan diri. Melihat kapal terbakar, para hewan yang takut lalu pergi dari sana. Saat Robinson ingin menyelamatkan Ainsley, ia sempat melihat Mel dan May yang menjadi biang kerok. Namun sayangnya ia terlambat karena kapal itu sudah meledak dan akhirnya Ainsley tidak bisa lagi diselamatkan. Sedangkan Mel dan May harus terlempar ke bebatuan di seberang pulau dan tidak bisa keluar dari sana karena arus yang sangat deras. Setelah kematian Ainsley, Mark yang melihat Robinson sangat sedih, mencoba untuk menyemangatinya dan menjadi teman baru bagi Robinson. Keesokan harinya Mark pergi ke tempat teman-temannya. Ia lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar semua itu, para hewan akhirnya sadar dan ingin meminta maaf pada Robinson. Where are you going, Rosie? Well, let's get cracking then, mate. Awalnya mereka semua canggung dan masih merasa takut satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu serta kebaikan yang dilakukan Robinson, akhirnya mereka semua mulai berteman dan hidup bersama-sama. It's really good. Tuesday, where is Pretty Bird? Di sana Robinson berencana untuk membuat sebuah rumah yang mungkin bisa ditinggali selagi menunggu bala bantuan yang datang. Percobaan pertama membuat rumah pun dimulai. Namun hasilnya rumah itu terlalu lemah dan berakhir roboh. Robinson yang terus mencoba mulai frustasi dengan idenya. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah blueprint rumah pohon. Hal itu membuatnya memiliki ide untuk membuat rumah di atas pohon yang kokoh. That's it. Robinson pun mulai menjelajah pulau hingga akhirnya ia menemukan pohon yang cocok. Ia pun mulai membangun rumah pohon itu. Porridge? Yep. Awalnya para hewan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Robinson.
Mereka hanya melihat dan terkadang tingkah laku mereka malah menghambat pekerjaan Robinson. I couldn't wait. Gotta scratch it. A nest! Mark yang terus berpikir tentang apa yang dilakukan Robinson akhirnya menyadari jika Robinson sedang membuat rumah. Mark yang sudah tahu langsung memberitahukan teman-temannya. Get this nest of his built. Could build this all by my... Use whatever abilities we had and hoped it all worked. Setelah mereka tahu akan rencana Robinson, para hewan pun mulai bergotong royong membantunya. Setelah beberapa hari mereka membangun, akhirnya rumah pohon itu pun jadi. Mereka pun sangat senang dan bergembira akan rumah baru mereka. After Crusoe had peeled the fruit. Di sana Robinson, Mark dan kawan-kawan sedang berpesta merayakan rumah baru mereka. Di sisi lain, Mel dan May yang masih terdampar di seberang pulau ternyata sudah memiliki pasukan baru karena mereka di sana melahirkan beberapa anak kucing dan terus bertahan hidup dengan memakan serangga ataupun ikan yang berhasil mereka tangkap. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Rambut Robinson pun sudah tidak lagi teratur. Begitupun dengan jenggotnya yang semakin panjang. Di sana Robinson terus menunggu kedatangan manusia ke pulau itu untuk meminta bantuan. Namun sayangnya belum ada tanda-tanda hadirnya manusia ke pulau tersebut. Like all good Englishmen. Seiring berjalannya waktu, bangkai kapal pun mulai rapuh. Hal itu membuat para kucing dapat berjalan dari bebatuan ke pulau itu menggunakan reruntuhan kapal. Para kucing pun melangkah sedikit demi sedikit. Ketika sampai di pulau tersebut, para kucing berhasil menangkap Kiki dan hampir memakannya. Namun berkat kecerdasan Mark, Kiki berhasil melarikan diri. Setelah itu Kiki bergegas kembali ke rumah pohon untuk memperingatkan teman-temannya yang lain bahwa para kucing datang dan ingin memakan mereka. Para kucing akhirnya tiba di rumah pohon. Robinson yang melihat Rosie dan Scrooby sedang diserang, mencoba untuk menolongnya dengan senjata. Namun saat Robinson sedang mencoba memasukkan amunisi, para kucing lebih dulu menyerang Robinson hingga membuatnya sangat panik. Robinson yang tengah panik lalu menjatuhkan senjata tersebut. Ia pun terus diserang oleh kucing hingga tersudut dan terjatuh dari jendela. Namun untungnya Robinson berhasil bergantung pada sebuah tangkai pohon. Ia pun lalu meminta tolong pada teman-teman hewannya. Mark lalu mencoba untuk menolongnya dengan menurunkan tali ke arah Robinson. Robinson pun berhasil menggapai tali itu dan menggunakan tali tersebut untuk menuruni tebing. Setelah cukup lama menghadapi para kucing, Mark dan kawan-kawan berhasil kembali ke rumah pohon termasuk Robinson. Tapi sayangnya Rosie tidak tahu ada Robinson, membuat kepala Robinson terbentur hingga tak sadarkan diri. Everybody okay? Come on, guys. 2, 3. He's alive. Di sana Mark mencoba menggunakan senjata milik Robinson untuk mempertahankan diri dibantu oleh teman-temannya. Kemudian Mark menembakkan senjata itu, namun sayangnya tembakan itu malah mengenai bubuk amunisi senjata hingga membuat percikan api dan ledakan di rumah pohon itu. Mark dan kawan-kawan ingin mencari tempat baru, tapi mereka tidak bisa meninggalkan Robinson yang sedang pingsan. Lalu Mark pun memikirkan sebuah ide. Ia ingin memancing para kucing pergi ke menara yang biasa digunakan Robinson untuk menunggu bala bantuan. Pada malam harinya, para kucing yang sebelumnya terkena ledakan sekarang kembali lagi untuk melanjutkan pemburuan mereka. Mark yang telah bersiap dengan rencananya berusaha memancing mereka semua ke menara yang dimaksud. Sesampainya di sana, teman-teman Mark lalu mendorong dan merubuhkan menara itu. Setelah berhasil mengalahkan para kucing, Mark kembali ke rumah pohon dan membantu Robinson untuk keluar dari rumah pohon yang telah terbakar menggunakan pengait. Robinson lalu turun dari rumah pohon itu. Namun saat ia akan turun, sebuah kayu tiba-tiba jatuh dan mengenai kepalanya hingga membuatnya kembali pingsan. Begitulah cerita Robinson hingga akhirnya ia ditemukan oleh pembajak laut. Setelah selesai menceritakan kisahnya, Robinson dipaksa oleh pembajak laut untuk bekerja di kapalnya. Once a pirate, always a pirate. Carry your weight, lad. Or Di tempat lain terlihat para kucing yang saat ini terdampar di tengah lautan dan melihat kapal laut itu.
Sementara Robinson yang tidak ingin tinggal ataupun bekerja di kapal penjahat mencoba untuk kabur dari kapal itu. Akan tetapi ia malah ketahuan yang menyebabkan dirinya diserang oleh para pembajak laut yang lain. Run! He's getting away! Chip, you. Hal itu pun turut dilihat oleh Mark yang terus mengawasi Robinson. Robinson yang terus diserang akhirnya terpojok dan jatuh ke lautan. Tapi untungnya ia berhasil selamat berkat perahu darurat yang dibuat oleh para kucing yang sudah masuk dalam kapal pembajak. Melihat hal itu, Mark lalu mengecoh para pembajak laut. Mendengar kehebohan yang ada, sang kapten pun lalu keluar dan hampir saja menangkap Mark. Namun saat melihat Robinson yang kabur, sang kapten malah membiarkannya sambil tertawa mengejek. Di sisi lain, dua tikus yang ada di kapal pembajak itu langsung ketakutan dengan adanya para kucing di sana. Namun tak lama kemudian Mark datang dan membawa mereka ikut pulang ke pulau tempat tinggalnya. Di akhir film terlihat Mark kembali ke pulau dengan dua tikus itu, begitupun dengan Robinson yang kembali ke pulau itu dan membuat rumah pohon kembali bersama. Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan menilai sesuatu hanya dari luar saja, tanpa mengenali siapa orang tersebut. Selain itu juga kita bisa belajar, jika kebaikan dan ketulusan hati pasti akan membuahkan hasil yang baik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.